Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menghadiri acara reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80. Dan momen menarik terjadi saat Presiden ke-7 RI tersebut bertemu langsung rekan satu kuliahnya yang bernama Mulyono. Bertempat di Kompleks Fakultas Kehutanan, reuni ke-45 Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM menjadi spesial saat dihadiri langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menariknya, ada salah satu rekan Jokowi semasa kuliah bernama Mulyono yang notabene-nya merupakan nama kecil dari Joko Widodo. Mulyono pun mengaku tak ikut campur jika namanya dikaitkan dengan Jokowi. Selain itu, Mulyono juga tidak pernah melihat secara langsung ijazah kelulusan milik Jokowi. Kalau ijazah kan bukan urusan saya, ijazah urusan masing-masing ya. Saya punya ijazah yang dikeluarkan dari kampus, itu yang saya punya. Mirip nggak Pak sama? Saya nggak pernah lihat punya Pak Jokowi kan itu. Tapi Bapak meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli ya Pak? Kalau yang jelas kuliah bareng dengan sendirinya, ijazahnya sama dikeluarkan oleh lulus biduan karena lebih nilainya lebih baik. Tak hanya itu, kepada media Mulyono juga menekankan tak ada jurusan saat dirinya kuliah. Mulyono juga menyebut di UGM tidak ada jurusan teknologi kayu, tetapi yang ada adalah teknologi hasil hutan. Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot, mantapnya ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa, ya ekonomi manajemen, ada teknologi, hasil hutan, ada apa namanya itu, silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu itu nggak ada Pak. Setahu saya teknologi hasil hutan. Sebelumnya, Joko Widodo dan rekan-rekannya di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta Angkatan 1980 melakukan reuni pada Sabtu 26 Juli 2025. Reuni tersebut digelar di tengah kisruh tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari Sleman DIY, Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, hal senada juga disampaikan Mustoha Iskandar, teman satu angkatan Joko Widodo yang juga mengaku tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Hal tersebut disampaikan Mustoha Iskandar saat menghadiri acara reuni alumni 80 Fakultas UGM di Sleman, Yogyakarta. Memang kehutanan nggak ada jurusan, Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur, gitu. Nanti ada yang mengurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan? Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak, memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu, wah berarti dia jurusan teknologi kayu. Ya, dalam kesempatan reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi mengakui jika kondisi kesehatannya belum 100%. Namun ia tetap memaksakan datang ke acara reuni bersama teman-teman seangkatan tahun 1980. Ini sebetulnya kondisinya belum 100%. Sudah 3 bulan masih dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu di hubung Pak Bambang datang enggak, nanti kalau enggak datang tambah palsunya kan. Ini saya paksakan datang betul. Bayangkan kalau saya nggak datang, nah rekan-rekannya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti.
Hari ini Polda Metro Jaya memanggil 3 aktivis dan YouTuber sebagai saksi terkait laporan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo soal kasus pencemaran nama baik. Pastikan hari ini yang akan diperiksa 3 orang, 2 aktivis dan 1 YouTuber. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah nanti agak siang ya jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Bahkan ada Bung Rahmat Himran, beliau kondisinya sakit ini. Bahkan mohon maaf fotonya ya, foto. Buka kakinya. Nah ini mohon maaf kenapa tidak kami tunjukkan. Tolong dibuka. Kaki Bung Rahmat Himran itu sedang dalam kondisi berat begitu ya. Sakitnya berat. Kena gula. Tadinya ada benjol dari apa sebelumnya? Bisul, dioperasi dan membengkak seperti ini kondisinya. Tapi sekali lagi karena sebagai warga negara yang baik, Bung Rahmat Himran tetap datang memenuhi panggilan penyidik walaupun dia warga negara biasa. Berbeda sekali dengan pelapor saudara Joko Widodo yang dipanggil ke Polda Metro Jaya tidak hadir alasan kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan alasan selanjutnya dikatakan tidak bisa keluar kota karena anjuran dokter alasan kesehatan. Tapi berikutnya 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu justru hadir dalam acara reuni yang itu tidak di Solo. Itu juga di luar kota, itu ada di Yogyakarta. Karena itu saya dari tim kuasa hukum atau tim PH dari pihak saksi yang hari ini dipanggil ingin menyampaikan kepada publik. Inilah kondisi. Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat pemanggilan kepada 6 perusahaan pengoplos beras dan rencananya hari ini Kejaksaan Agung akan memeriksa 6 perwakilan perusahaan untuk mendalami penyelidikan beras oplosan. Melalui Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi atau P3TPK, Kejagung panggil 6 perusahaan pengoplos beras, di antaranya PT Wilmar Padi Indonesia dan PT Food Station. Kejagung akan bekerja sama dengan Satgas Pangan dari Mabes Polri dalam mengusut kasus oplosan beras dan gugus ketahanan pangan dari TNI. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut kasus ini masih dalam penyelidikan umum. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menindaklanjuti kasus beras oplosan. Kami telah melakukan pemanggilan terhadap 6 perusahaan per hari kemarin, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitung Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari Japa Group. Setelah dilakukan untuk hadir pemanggilan untuk hari Senin pekan depan. Kita ke informasi lain pemirsa, untuk pertama kalinya Kejaksaan Agung mengirim surat panggilan pemeriksaan untuk Reza Khalid. Namun tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu mangkir dari pemeriksaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, akhirnya Kejaksaan Agung memanggil Reza Khalid. Namun saudagar minyak itu mangkir dari pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Riza yang selesai dilakukan Kamis 24 Juli itu akhirnya gagal dilakukan. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, ayah Keri Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu sudah dipanggil sehari sebelumnya. Namun ia tidak hadir tanpa konfirmasi apapun. Tidak patah arang, dalam waktu dekat Kejagung akan kembali melayangkan surat pemanggilan kedua untuk memeriksa Reza Khalid. Reza Khalid selama ini memang dikenal licin. Jauh hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ia diduga sudah kabur ke luar negeri. Kejagung awalnya menduga Reza berada di Singapura, belakangan ia terendus berada di Malaysia.
Menurut ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar, Kejagung dinilai terlambat mencekal Raja Minyak itu. Kejaksaan terlambat menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka, ya, dan mencekalnya. Sementara itu, menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainul Rahman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice agar segera bisa menangkap Riza Khalid. Kejaksaan perlu untuk bergerak cepat, meminta bantuan Interpol melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Misalnya seperti Riza Khalid, caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Pekerjaan rumah Kejagung mengungkap kasus korupsi kelas akap ini belum berakhir. Kejagung dituntut bergerak lebih cepat agar Riza Khalid segera bisa dipulangkan ke Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.